Sebab itu adalah sebagai korban penebusan dosa. Jadi sapi kulitnya, dagingnya, taiknya, trinitas, 3 dalam 1 dibakar untuk nebus dosa-dosa orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi tidak menyembah sapi? Kenapa orang Yahudi tidak menyembah sapi trinitas tadi? 1 ekor dalam 3 pribadi. Kulit, daging, taik. Kenapa mereka tidak menyembah trinitas sapi ini? Tapi ketika kemudian orang Kristen, ada yang bernama Kristus mati menebus dosa, korban penebusannya yang disembah. Polanya salah, polanya yang keliru. Kenapa? Karena sejatinya ajaran Kristen ini adalah ajaran anti terhadap Yesus. Saya kira begitu Bang Handi. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pasti penyaliban terhadap Yesus, Yesus sudah katakan di dalam Yohanes 8, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kau berusaha membunuh aku? Karena pada dirimu tidak ada peroleh firmanku. Tidak ada firmanku di dalam kalian. Tidak ada tempat firmanku di dalam kalian, sehingga kalian ingin membunuhku. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus, itu orang-orang yang tidak ada firman di dalamnya. Jadi adalah satu kebohongan ketika dikatakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah untuk menggenapi nubuat. Nubuat itu adalah firman, firman Tuhan. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus, kalau memang itu karena nubuat, maka orang ini ingin melakukan apa yang menjadi perintah dari firman. Maka mereka para pelaku pembunuhan Yesus adalah pelaku firman. Tapi faktanya apa kata Yesus? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Andai saja pelaku-pelaku pembunuhan ini melakukan proses nubuat, maka mereka adalah pelaku firman. Sayangnya ternyata yang ingin membunuhnya justru tidak ada firman Tuhan di dalam diri mereka. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Kemudian jawab mereka, kami ini tidak dilahirkan dari zina. Jadi mereka lagi-lagi nyindir Yesus. Kami ini tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami yaitu satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi mereka yang ingin membunuh Yesus adalah mereka yang ingin melakukan kehendak iblis. Jadi penyaliban, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah keinginan iblis, bukan keinginan Tuhan. Demikian. Oke. Lalu lepas. Makasih Bang Jema. Kita sebelum ke pas, kita ke restroom dulu tanggapannya. Kalau restroom silakan. Iya, cukup perinci, cukup. Beri dikit suaranya agak dekat. Yang dijelaskan Bang Zuma cukup terperinci ya, cukup terperinci dan berkesinambungan antara Bible saya dengan kitabnya Bang Zuma. Cukup jelas sih. Ya saya memang harus belajar ini untuk mengendalikan guncangan ini. Tapi saya cukup puas dengan apa yang disampaikan Bang Zuma. Begitu Bang Andi. Terus kenapa Anda masih menjadi Kristen? Kenapa nggak berusaha lebih komprehensif? Karena hidup ini hanya sementara lah.
Anda sudah berbeda dengan Kristen pada umumnya. Yesus bukan Tuhan, Yesus utusan Tuhan, Yesus ciptaan Tuhan, dan seterusnya begitu. Kenapa nggak memperlengkap syariat aja sebelum semua berakhir? Gitu Bro Rostrum. Apa kira-kira? Silakan. Ya, satu, masih ada tanggung jawab internal ya. Yang kedua, saya harus banyak mempelajari rasa penasaran. Malam ini memang sangat bagus, jadi Bang Suma dan Ustadz Hanafi membuat saya makin penasaran untuk sering-sering membuka Al-Quran dan terjemahannya ini. Begitu Bang Andi, untuk sementara. Ada tanggapan Bang Juma? Iya Bang Hadi, karena Islam itu datang kepada orang-orang yang menggunakan akal. Al-Quran sudah mencerminkan pengajaran itu. Hanya orang-orang berakal lah kemudian yang bisa mendapatkan petunjuk. Nah, karena saudara kita ini mau belajar Al-Quran, artinya beliau termasuk orang yang berakal. Insya Allah hidayah itu akan datang ketika jujur terhadap kebenaran, bahwa satu hal yang perlu dipahami sebagai umat Kristiani dan juga umat Islam, bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu maha tahu. Maka Allah yang maha tahu ketika mengutus Nabi, dan di tangan Nabi tersebut diberikan sebuah kitab, maka kitab itu harus sejalan dengan akal manusia. Yang menciptakan manusia adalah Dia hakikat yang maha tahu. Yang tahu tentang kapasitas akal yang ada pada diri manusia adalah Dia yang menciptakannya. Maka karena Dia yang menciptakan akal manusia, tahu sampai mana batas manusia dalam berpikir, maka Tuhan yang maha tahu ini tentu akan menurunkan kitab yang bisa selaras, seia sekata, satu ritme, satu gelombang, satu nada dengan akal. Maka ketika kitab suci bertentangan dengan akal, maka itu bukan kitab suci dari Tuhan. Tetapi ketika ada kitab suci yang tidak bertolak belakang dengan akal manusia, maka sudah pasti kitab suci itu berasal dari Dia yang menciptakan akal tersebut. Karena tidak mungkin Tuhan yang maha tahu menciptakan akal manusia, tahu tentang kapasitas akal manusia, lalu menuliskan sebuah kitab, mewahyukan sebuah kitab, di mana kitab itu justru bertolak belakang dengan isi otak manusia. Tidak mungkin. Kalau bukan kitabnya yang palsu, Tuhannya yang palsu, atau dua-duanya yang palsu. Sama seperti ketika sebuah pabrik mobil atau pabrik motor, yang tahu tentang motor tersebut adalah yang memproduksi motor tersebut. Tidak mungkin motor yang diproduksi dilengkapi dengan buku panduan yang diberikan kemudian justru buku cara mengoperasikan komputer atau cara mengoperasikan kulkas. Itu nggak mungkin. Artinya kalau dia berasal dari produk yang sama, sumber yang sama, produk ini berasal dari sumber yang sama, maka sudah pasti mobil yang keluar, kendaraan yang keluar akan diikut sertakan dengan buku panduan yang selaras dengan apa yang ada pada kendaraan tersebut. Begitu juga kitab suci yang datang di atas muka bumi ini, kalau dia berasal dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu, maka kitab suci itu harus seia sekata dengan akal manusia. Silakan diuji Al-Quran kami. Adakah isi Al-Quran yang bertentangan dengan akal? Kalau ada yang bertentangan dengan akal, berarti Al-Quran ini bukan dari pencipta akal manusia. Begitu juga Bible. Baik. Kalau Bible ini banyak yang bertentangan dengan akal manusia, maka sudah pasti dan dapat dipastikan bahwa Bible tidak berasal dari Dia hakikat pencipta akal manusia. Ingat saudara, dengan akal manusia mampu menerbangkan kemudian besi yang bertonton beratnya, pesawat. Dengan akal manusia
bisa kemudian membuat baja yang berton beratnya untuk terapung di atas angin, di atas air. Itulah dia kapal laut. Dengan akal manusia, jarak antara Amerika dengan Indonesia bisa hanya sepersekian detik. Itulah HP. Kita bisa nonton dari jarak jauh. Itulah televisi. Dengan akal manusia ini, maka akal manusia ketika diwahyukan sebuah kalimat-kalimat dari pencipta akal, maka akal harus mendeteksi apa yang ada di dalam isi buku tersebut, dalam kitab tersebut. Tidak boleh bertentangan. Tidak boleh bertentangan dengan zaman. Tidak boleh bertentangan dengan perkembangan kehidupan manusia. Tidak boleh bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia berasal dari Sang Yang Maha Mengetahui. Kapan ada sebuah kitab yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, berarti yang memfirmankan itu tidak maha mengetahui. Dan itu mustahil disifati oleh pencipta langit dan bumi. Tolong, saudara Kristen, kalau menemukan satu kesalahan di kitab suci Al-Quran, sajikan kepada kami, biar kami pelajari. Silakan. Boleh saya bantah Bang Juma? Pakai akal ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Juma atas penjelasannya. Saya telah masuk 5 menit ini. Jadi gini Bang Juma, mengenai akal. Tadi bicara tentang akal. Kalau kita main akal-akalan tentang Tuhan ini nggak ketemu. Kenapa saya katakan? Jangan karena saya ada. Jangan iya, makanya harus akal. Jangan kan, akal-akalan. Harus akal. Silakan. Makanya kita, saya katakan, saya bantah yang disampaikan Bang Juma itu. Kenapa saya bantah tentang akal ini? Ada jawabannya di Perjanjian Lama. Ketika Bani Israel, bangsa Israel, dari Mesir ke Tanah Kanaan 40 tahun lamanya, bersungut-sungut kepada Elohim Yahweh. Dan pada waktu itu Bani Israel nggak percaya ke Tanah Kanaan, ya, mereka mau ke Mesir lagi. Udah, kami pulanglah ke Mesir, lebih baik kami jadi budak lagi. Tapi Musa selalu menguatkan Bani Israel supaya ke Tanah Kanaan, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, ketika bicara kita akal tadi yang saya sampaikan tadi itu, nah disinilah Elohim Yahweh, Bapa Tuhan Yesus menurunkan manna, roti dari langit. Nah, secara logika kita manusia masa sih bisa roti turun dari langit? Nah, ini bicara tadi akal. Ya, ini gak terselami apa yang diperbuat Tuhan kepada manusia, terutama bangsa pilihannya, Bani Israel. Nah, itu yang tadi bicara akal. Kak, masa sih Tuhan mati? Bagaimana Tuhan disalibkan? Nah, ketika Tuhan Yesus mati di kayu tiang salib, Islam tidak terlibat atas kematian Tuhan Yesus. Karena apa? Nah, bagaimana mungkin Islam lebih tahu tentang kematian Tuhan Yesus dibandingkan Kristen? Nah, di sini kan harus kita menggali sejarah juga. Kematian Tuhan Yesus tidak terlibat Islam atas kematian Tuhan Yesus. Yang terlibat di sini, ya, tokoh-tokoh agama, mahkamah agama di Yahudi, ya, kita bilang sama tentara Romawi. Jadi jangan Bang Juma menyampaikan narasi, ya, seolah-olah lebih tahu dibandingkan Kristen gitu loh Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Manusia bisa bikin roti. Pencipta langit dan bumi ini bisa nggak? Siapa? Bikin roti. Anda ragukan? Tunggu dulu Bang Juma. Tadi bicara akal tadi. Iya, akal ini akal. Manusia bisa bikin roti. Pencipta langit dan bumi, Anda baca Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Jangankan roti, Yesus aja tercipta bukan dari seorang laki-laki bisa jadi, Cak Ayu. Masuk akal nggak? Masuk akal. Kok bisa? Yang menginginkan Sang Maha Pencipta, kenapa tidak? Nah, yang kedua, terkait dengan pernyataan saudara bahwa Islam tak ada hubungannya dengan itu. Bung,
Kami Islam menerima kitab suci Al-Quran yang berasal dari langit. Sedangkan Kristen itu hanya mendapatkan catatan-catatan dari Romawi. Jauh lebih akurat informasi dari yang maha melihat daripada kesaksian-kesaksian manusia yang Anda sendiri tidak kenal. Pencipta langit dan bumi maha melihat. Lukas tidak maha melihat. Markus tidak maha melihat. Matius, Yohanes tidak maha melihat. Paulus apatah lagi. Lantas Anda percaya kepada tulisan-tulisan mereka. Sedangkan di dalam catatan yang ada di dalam kitab karangan Yohanes, terjadinya penyaliban tak ada hubungannya dengan aliteng. Saya minta izin untuk membacakan kepada saudara. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria. Ini cerita ketika kemudian Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Terkaget-kaget kemudian orang di situ. Dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi di antara orang tersebut kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka semua berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang ini, Yesus ini, membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini dulu yang Anda pahami. Jadi mereka seketika itu membuat rapat kilat. Mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, imam-imam kepala, rapat besar. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita membiarkan Yesus, maka orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau ini sampai terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Apakah ada hubungannya dengan dosa waris? Tidak ada. Dosa waris itu karangan Kristen di tempat yang berbeda nanti. Apa yang harus kita lakukan ini? Kalau sampai Yesus semakin kita biarkan, maka orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, seorang imam besar, imam kepala, imam besar, bukan pastor, bukan pendeta, tetapi ini adalah imam besar. Rabi-rabi Yahudi punya pemimpin namanya Kayafas tahun itu. Apa kata beliau? Kamu tidak tahu apa-apa dan kalian tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Imam besar, ahli Taurat, ahli kitab, syukran bunda, ahli Taurat, ahli kitab, imam kepala, imam besar, berkata kepada mereka, kalian tidak insaf, kalian tidak tahu apa-apa. Adalah lebih baik jika Yesus ini seorang mati untuk kita daripada kita semuanya binasa. Itu imam besar yang berbicara, bukan pastor, bukan paus, bukan kemudian pendeta. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Imam Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Sabar, saya belum selesai. Dengarkan aja dengan seksama dengan menggunakan akal. Dan bahkan bukan hanya untuk bangsa Israel saja, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang telah bercerai-berai. Dengarkan ayat 53-nya. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Apa latar belakangnya? Apa latar belakangnya? Sosial politik.
karena takut tempat suci dan bangsa mereka dirampas penjajah Roma. Jadi bukan karena dosa waris, Cak Ayu, bukan karena kesalahan Adam, bukan karena ingin melepaskan kutuk, bukan untuk supaya dia melepaskan kutuk hukum Taurat, bukan. Itu karangan-karangan muncul menjadi jualan-jualan nabi palsu Paulus kepada orang-orang Roma dan Yunani. Tidak ada sama sekali dasar pijakannya. Oh, ada nubuatannya di Yesaya 53. Nihil. Kalau ada nubuatan di Yesaya 53, kalau ada nubuatan di Yesaya 9, kalau ada nubuatan di Mazmur 22, maka imam kepala orang-orang Farisi mahkamah agamalah yang pertama kali mengatakan Yesus memang harus mati karena sudah dinubuatkan di dalam kitab kita. Tapi itu tidak terjadi. Mereka hanya berkata, imam besar Kayafas tahun itu juga bernubuat Yesus harus mati demi bangsa Israel dan untuk mengumpulkan anak-anak Yakub yang sudah bercerai-berai. Titik, selesai tanpa ada tanda koma. Silakan. Jadi gini ya Bang Juma ya, bahwa di perjanjian lama itu Adam dan Hawa itu sudah jatuh dalam dosa. Alamak. Nah, aturan belum ada di Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Ini kembali kepada kematian Yesus ini. Ini kembali dari kepada mana ilmu kematian itu? Yesus. Dari Jadi, mana? ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Dari mana ilmu itu? Ada Yesus ya ngajarin? kan Adam dan Hawa kan. Tunggu dulu, ini Elohim Yahweh. Tunggu dulu, masih Elohim Yahweh, cerita Elohim Yahweh ini. Nanti Yesus telah datang ke bumi. Setelah dia dari Yohanes 1 ayat 1, nanti ada runtutannya. Jadi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, aturan belum ada, ya, maka turunlah perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan kepada Musa, dan turunlah nabi-nabi ya yang diutus oleh Elohim Yahweh, Tuhan Yesus. Jadi ketika Yesus turun ke bumi, apa maksud dan tujuan? Kan gini, pertanyaannya kepada agama lain, apa sih maksud dan tujuan Yesus ini turun ke bumi, Elohim Yahweh ini? Karena apa? Karena sudah muak Tuhan melihat manusia ini, sudah banyak diturunkan nabi, tapi mereka tidak mendengar dan menjalankannya, perintah-perintah Tuhan. Karena itu turunlah Elohim Yahweh menjadi manusia, itulah Yesus. Iya. Terus. Jadi inilah yang makanya kata Yesus, aku dalam dia, dia dalam aku, kami adalah satu. Nah, ketika kita mengetahui dan memahami makna ini, maka dia sudah melihat Tuhan. Kau sudah melihat aku, berarti kau sudah melihat Bapa. Kurang apa lagi coba? Musa, nabi-nabi yang lain, Nabi Abraham. Rumah Kepas. Tunggu dulu Ustaz. Ambil dulu sana Kepas. Bentar dulu, Ustaz. Jadi itu Bang Juma. Jadi gini Bang Juma. Jadi kalau nggak tahu kita silsilah dari perjanjian lama itu apa sih maksud dan tujuan Yesus ini turun ke bumi ataupun menjadi manusia? Nah, kenapa dia disalibkan? Ketika Kayafas itu imam besar di Yahudi di Yerusalem itu, kenapa mereka, sedangkan ketika Yesus lahir, Kaisar Romawi itu kan merasa dia tersaingi. Makanya ketika Yesus lahir, Maria dan Yusuf kan kabur lagi ke Mesir supaya Yesus nggak dibunuh. Kembali lagi ketika Kaisar itu sudah meninggal, kembali lagi Maria sama Yusuf. Nah, artinya kehadiran Yesus ini banyak yang nggak suka karena dia Tuhan, karena tersaingi. Nah, yang menyalibkan Yesus itu adalah anak raja Romawi juga. Dongeng. Kok wrong? Ini Alkitab. Tapi kau jangan salahkan Adam Hawa. Kalau kau salahkan Adam Hawa, kau nggak lahir Kepas. Kau nggak jadi tukang tambal ban kau di dunia ini. Begini, Ustadz Hanafi, kalau Adam dan Hawa tidak memakan buah itu juga, manusia akan ada. Hanya kan yang dilarang jangan makan buah yang terlarang itu.
kan gitu. Tapi kan dimakan. Tapi kan lain dari itu kan nggak dibilang nggak boleh berhubungan badan. Tapi kan yang dilanggar si Hawa itu kan dimakannya buah terlarang itu, dihasutnya lagi si Adam. Nah ini awal mulanya, bukan berarti berumah tangga Adam dan Hawa pada waktu itu. Yang salah siapa jadinya? Makanya dosa turunan. Salahnya di sini iblis lah menghasut Hawa. Iya, kenapa kalau umpama yang salah seumpama iblis, kenapa kok Tuhan nggak jadi iblis aja? Mana maulah Tuhan jadi iblis, karena nggak mungkin dia berbuat jahat, karena Kasih sayangnya Tuhan selalu terbatas berbuat nggak? baik. Tidak terbatas dong, Ustaz Anam. Terus seluruh selain daripada Yesus makhluknya bukan? Yesus bukan makhluk, Yesus itu Tuhan. Iya, kau meyakini Tuhan itu kan pencipta, betul? Iya, betul sekali. Selain Yesus berarti semuanya makhluknya bukan? Iya. Kenapa dia hanya jadi manusia aja? Kenapa nggak turun jadi iblis juga? Kan iblis yang punya dosa. Kenapa pilih kasih? Ih, ketawa kau. Nah, ini kau tuh bocor bukan gini loh Ustaz Hanafi. Susah itu. Bukan gini loh. Bagaimana Tuhan di dua sisi? Nggak bisa gini loh. Tuhan itu nggak bisa duduk di dua kursi bersamaan. Nanti Tuhan itu jatuh. Makanya Tuhan itu selalu duduk di dalam kebenaran. Gitu loh. Apa sih Kepas? Ini Bang Rostum gimana Bang Rostum? Tadi sempat terungkap itu. Iya. Kalau Bang Kepas ini alirannya Terus beda sekali. roti ya. Jadi saya aja tidak paham roti. apa yang disampaikan Bandar. oleh Bang Kepas. Halo? Ya. Oke. Ketika Yesus memperbanyak roti ya untuk Bani Israel pada waktu itu, dia bisa membuat ribuan potongan roti. Tapi ketika dia lapar, habis berpuasa dia lapar, dia pikir pohon ara berbuah kan? Ternyata pohon ara itu tidak berbuah. Itu tanda ketidaktahuannya, ya kan? Tiba-tiba dia marah karena dia ngerasa di prank ya, karena apa namanya ya, disangka berbuah ternyata nggak berbuah tuh pohon ara. Dia marah. Kalau memang dia bisa menciptakan kayak roti tadi, kenapa nggak dia ciptakan aja buah itu? Harus marah-marah dan mengutuk gitu loh, menyalahkan pohon. Nah itu kayak pas kalau kau mau kelola pikiranmu itu. Lanjut Gurunda, lanjut yang lain. Tapi Bang Len itu baik loh Bu. Dia ngurusin api apa enggak aku sih gini, orang enggak mikir apa, cuma aku bilang anakku juga. Pokoknya sudah saya sampaikan ya, bahwa Yesus itu Tuhan. Terlepas itu kalau kalian tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan, ya apa mau saya bilang, pokoknya sudah saya ingatkan. Nanti Bang penyesalan Rostum, terakhir tadi gitu Bang loh. Rostum sudah dilanjutkan tentang masalah Al-Maidah ayat yang selanjutnya itu tentang 75 sampai 76-nya Bang Rostum. Iya, itu terkait dengan ini kan, bahwa Maryam dan Isa itu Makan, minum dan melakukan seperti yang manusia lakukan. betul. Jadi dia bukan Tuhan sebagaimana yang didewakan oleh golongan-golongan Nasrani, karena di sini tafsirnya karena kejahilan mereka, kebodohan mereka. Bahkan di situ ada kalimat semoga Allah berikan laknat untuk mereka karena telah memberikan manusia menjadikan Tuhan. Maka ada kelanjutan ayatnya di situ. Ayatullah bismillah qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu was-sami'ul alim. Katakanlah, kenapa kamu beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu. Jadi nggak bisa bikin bahaya untuk kamu dan tidak pula memberi manfaat. Ngapain nyembah sama makhluk yang dia aja lagi butuh makan kok. Kita pengen makan, kita memang kalau lapar makan. Tiba-tiba ada Tuhan makan juga. Bahkan Tuhan di situ di Bible tuh Tuhan tidur, kita juga tidur. Kenapa kamu milih Tuhan yang seperti itu? Itu peringatan dari Allahnya seperti itu, Bang Rostum. Iya kan? Itu ditantang sama Allah. Ya. Kenapa kamu menyembah sesuatu yang nggak ada mudaratnya dan nggak ada manfaatnya untukmu? Ya. Dan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Bahkan di kalimatnya di situ 77-nya qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Katakanlah hai ahli kitab, jangan kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar di situ. Ghairal haq. Ya, sampai berlebihan yang tidak benar, ya, melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Wala tattabi' ahwa qaumin qad dallu min qablu wa dallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Di situ dikatakan bahwa dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Itu kalau dibaca itu tentang Bani Israel semua, itu Al-Maidahnya itu, Bang Rusum. Nanti lihat aja apa Nabi Muhammad itu posisinya ini bukan dari sang sumber yang sama. Nah, siapakah yang dinanti-nanti ini Al-Masih ini? Gitu loh, siapa nabi palsu, siapa yang bukan nabi palsu. Kan gitu. Maka seorang nabi itu kita diangkat sama Allah yang Maha Suci itu pasti pilihan dong. Karena di penutup daripada semua para nabi, pastinya yang cari yang is the best. Silsilahnya yang bagus, keturunan dari yang bagus, pilihan dari yang bagus, fisik yang lebih bagus. Sama kayak Bang Rostum, kalau ingin ngangkat karyawan pasti karyawannya diseleksi dulu. Iya toh? Gak mungkin asal-asalan kalau punya pabrik, betul nggak? Itu secara ini ya. Sekarang kalau seumpama seorang nabi dan rasul, bagaimana mungkin akan diangkat seorang Tuhan yang Maha Tahu mengangkat nabi kok asal-asalan? Mantan apa, ex apa, kan gitu, bahaya kalau kayak gitu. Cobalah cari lagi. Kebenaran itu memang pahit sih, tapi ya nggak apa-apa kita sampaikan. Itu Kepas masih hidup itu Bang Handi di bawah itu. Ngapain lagi Bang Kepas? Kirain siapa namanya itu? Cinta palsu itu. Iklan sejenak tadi itu Bang Kepas. Lanjut aja Bang Rastum, lanjut. Nggak apa-apa. Ya, ini sedang membaca-baca ini Ustadz yang tadi lanjutan dari Al-Maidah. Sambil saya menyandingkan dengan Yohanes, begitu nyambung ya suatu kesimpulannya gitu. Memang kitab Yohanes ini Bible Yohanes ini itu memang terskip ya dari khotbah gereja maupun bahkan seminari modern pun sudah jarang sekali yang membedah tentang Yohanes ini, karena memang ya cukup berbeda isinya dengan karangan-karangan yang lain gitu. Jadi sangat jarang sekali ditampilkan atau dijelaskan atau diajarkan gitu. Nah, ini true story, benar terjadi di seminari modern seperti itu ternyata. Nah, inilah yang justru dipakai oleh umat Muslim untuk mendalaminya gitu. Nah, disinilah kita kelolosan. Karena selama ini yang kita bahas dengan teman-teman Muslim adalah di luar Yohanes. Itu tidak disangka teman-teman Muslim lebih sangat menguasai tentang kitab Yohanes maupun kitab Bible kami seluruhnya. Gitu. Ya, suara saya jauh ya. Bagi saya sih kedengaran. Ya, semoga segera didekatkan kepada kebenaran gitu. Baik, Saudara Rostum, kata Yesus, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Barang siapa yang percaya kepadaku. Kebalik. Iya, artinya dialah jalan kebenaran. Ya, tidak ada nabi berkata, siapapun nabi di dunia ini tidak ada mampu mengatakan begitu selain Yesus. Tujuan apa bukan Kepas? Kalau jalan itu tujuan atau bukan Kepas? Tujuan. Nah, kalau jalan kok tujuan, di mana-mana para nabi itu semuanya jadi wasilah, pelantara, jalan menuju sang sumber. Benar itu.
Tadi kan Pak Rostrum mau mencari kebenaran. Cari kebenaran itu ikutilah Yesus. Yesus Sebagai mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran. Iya, Yesus sebagai apa? Tuhan lah, Yohanes 13, kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan. Yesus sudah berkata begitu. Ketika mereka murid-muridnya Dalam bimbang, bahasa Indonesia nah ya, makanya Bang Kefas ya. ketika murid-muridnya bimbang di tengah laut, Yesus tertidur, disengaja Yesus tertidur. Datang angin topan, datang semua badai semua, mereka khawatir, akankah kapal ini tenggelam? Makanya apa kata Yesus? Ya kan? Berarti Jangan Tuhan kau naik kapal ragukan. gitu. Tuhan naik kapal gitu. Berarti Tuhan naik kapal. Begitu Gitu. Yesus meredakan gelombang lautan, baru Iya, mereka Yesus naik kapal percaya. laut. Berarti Tuhan naik kapal. Kapal Gitu. lah. Naik kapal, memang benar. Tuhan. Iya, tidur, makan. Itu Tuhanmu. Berarti Tuhanmu manusia. Kan dibilang, iya kan dibilang Tuhan- Yesus. Inilah Tuhannya Bang Kepas manusia. Itu hanya dipakai Filipi 25 sampai 11. Dia mau pakai rupa jujur, seorang hamba. Saya tanya, jangan marah-marah. Berarti Tuhannya Bang Kepas manusia. 100% manusia, 100% Tuhan. Enggak, saya enggak nanya masalah 100% berikutnya. Tuhannya Bang Kepas Dua manusia. natur, Ustadz Anapi, dua natur Yesus ini. Dia gini, Yang mana yang gini ya Tuhannya? Ustadz Anapi. Yang mana yang Tuhannya? Yang mana yang Tuhannya? Gini Ustadz Anapi, Yesus itu dari Jangan firman, begini. beda Tuhannya dengan yang dari mana? kita. Tuhannya yang mana di Yesus? Yang mana? Itu Tuhan yang mana? Yang ditanyakan Ustadz Anapi, Tuhan yang mana maksudnya? Ya, Yesus itu Tuhan bukan? Yesus Tuhan, ya benar. Manusia apa Tuhan? Oh, Tuhan dia. Bukan manusia. Manusia kan turun dia menjadi manusia, firman menjadi daging. Ya. Yang mana yang manusia, yang mana yang Tuhan? Makanya, nah di sini keilahiannya kan di surga, tapi tidak pernah meninggalkan Yesus. Itu di Yesus itu kan hanya seorang hamba dipakai dagingnya, tapi kan bisa kita lihat langsung Tuhan. Ya, yang posisi Yesus ini manusia sekaligus Tuhan. Yang mana yang manusia, yang mana yang Tuhan? Ya, Yesus itu Tuhan. Waduh, saya Kristen aja bingung ini dengan narasinya Bang Kepas ini. Gimana Bang? Lebih teologis sedikit Bang. Nah, kan dah saya bilang, seteologi-teologinya saya menyampaikan narasi di Komal ini, ya kan, karena tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, sama aja menjadi pepesan kosong. Hanya saja perlu saya sampaikan benang merah dari kehadiran Yesus ini. Ya. Kenapa saya katakan Yesus itu Tuhan? Ya. Karena mampu dia mengatakan aku dalam dia, dia dalam aku, kami adalah satu. Di situ aja kita ada jelas. Musa nggak pernah mengatakan. Ya silakan Pak Rostrum. Kenapa alasan Bang Kefas menyebut Yesus itu Tuhan? Karena kita membacanya terjemahan bahasa Indonesia. Kalau Bang Kefas pergi keluar Indonesia, itu tidak ada God, yang ada Lord. Dia nggak tahu Bang Rostum. Dia nggak paham itu. Tuhan itu nggak paham dia. Dianggap itu Tuhan itu sama Tuhan juga gitu loh. Aduh, gini loh Pak Ustadz Anapi. Saya membaca Alkitab di sini tulisannya Tuhan, bukan Tuhan gitu loh. Yohanes 13 ayat 13. Salah kan Bang Rostum, di sini malah lebih benar terjemahannya daripada originalnya. Salah Bang Rostum sama Bang Kepas mah. Itu Bang Rostum. Yang salah saya kayaknya Ustaz. Iya. Salah ngomong, salah nanya sama orang. Ini pasien saya soalnya udah lama ini. Ya Bang Kepas, yang mana yang Tuhannya Yesus tuh? Tulangnya kah? Dagingnya kah? Kulitnya kah? Yang mana yang Tuhannya Kepas?
Kirain buat nanti dipajangin juga. Oke, pas. Hei. Kau lagi jangan sambil nambel ban kau gini. Mana sih Lai? Datang pasien ban bocor belum datang. Iya. Yang mana? Dagingnya, darahnya, tulangnya, ujung rambutnya. Makanya semua daging Yesus itu, semua tulang Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Berarti Karena posisi dia yang naik ke disalib surga. itu Tuhan. Tuhan lah. Disalib Tuhan. Berarti Tuhan pernah mati. Kedagingannya, keilahiannya kan di surga. Kau bilang tadi kedagingannya, kau bilang Tuhan juga. Giliran disalib yang pernah mati, kau bilang kedagingannya, bukan Tuhannya. Yang mana kau? Rostrum bantulah, saya juga biar bisa agak bener ini. Gimana Bang Epas? Lanjutkan dulu. Bang Rostrum politik juga. Itu dia sambil nambel ban ganti pentil dia tuh ngobrol itu. Sebetulnya karena Bang Zuma sama Bang Handi udah nggak ini nih, saya nimpalin aja ini. Sudah nggak. Bang Handi sudah off. Enggak. Sebenarnya Kepas ini bukan tidak ada akalnya, masih ada akalnya. Cuman dalam hal mengenai siapa Tuhan itu akalnya mati, diakal-akalin. Buktinya kemarin dia beli rokok, duit 100.000, harga rokok 30.000, masih ada akalnya kok. Dikasih 60.000, dia bilang kurang 10.000. Berarti tentang duit, tentang makanan apapun itu masih ada akalnya berfungsi di sana. Tapi giliran tentang manusia dan Tuhan, akalnya hilang. Yang masuk akal-akalan. Itu fakta begitu kira-kira. Kepas menjadi contohnya. Coba kita tes dulu akalnya. Berfungsi dia itu. Kepas? Kepas? Oke. Coba ulang ya. Bapak Tuhan. Tuhan. Yesus. Tuhan. Roh Kudus. Tuhan. Elohim Yahweh. Tuhan. Berapa Tuhan? Satu. Nah itu. Kepas punya uang 100.000, beli rokok harganya 30.000, kembali berapa? 70. Pinter. Benar kan? Masalah rokok pinter, masalah Tuhan enggak gitu. Gimana Rostrum? Langsung kan ketahuan. Iya. Oke pas. Kayaknya nggak pernah ikut sekolah minggu. Kalau pengen tahu nih, Kenapa bisa tentang Tuhan akalmu mati Pas? Tapi kalau masalah duit lancar gitu loh Pas. Kenapa? betul pendapatannya 20 juta. Pas. Jadi gini ya Bang Hendi, Iya, ini iya. mengenai konsep keimanan, keyakinan dan kepercayaan. Nah, Trinitas, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini ya, hakikatnya satu gitu loh. 3 kepribadian hakikatnya satu. Karena itu Tuhan bisa menjadi manusia, tapi manusia nggak bisa menjadi Tuhan. Gitu loh. Bang Kepas ini Tritunggal atau Wanes berarti yang digunakan? Dia mau merdeka tuh. Dia mah ini, dia mau Merdeka lah merdeka saya. dia. Kalau saya kan dari matre masuk surga. Ketika Tuhan datang bertemu dengan saya. Saya takutnya kayak pas ini Bang Andi sesuai dengan Yeremia 4 nomor 22 tuh. Aduh Pas, dia merdeka dia. Bang Handi, Bunda Rahma terlempar ya Bang Handi? Kayaknya sih. Moderator siapa nih? Ustaz Felix nyimak nggak? Ntar dulu, lihat dulu ya. Oh ada di bawah dia. Oh, Tuh naikin dulu. oke. Terima Pas. kasih Bang Handi. Oke Pas. Pas. Waktu Tuhan menjadi manusia, ini akal ya kayak Pas ya. Waktu Ya, Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan?
Ada di surga. Siapa yang Tuhan? Bapa. Ya, Berarti dia nggak jadi ketika tunggu dulu Bang Endi. Ya, Ketika gimana? Yesus berdoa di Gunung Getsemani, dia berdoa menangis Yesus. Berarti Tuhan menangis. Ya, iya dong. Jangankan menangis, Tuhan Elohim Yahweh aja menyesal menciptakan manusia. Ketika jatuh dalam dosa, perbuatannya tidak benar. Tuhan bisa. Kan menyesal. Ya, Tuhan bisa menyesal dia. Iya, ya, Tuhan bisa nangis. Tuhan nangis dan Tuhan menyesal gitu ya. Yang menjadi manusia itu yang mana sih, Bapak atau yang menjadi manusia itu Elohim atau Bapak? Itu sama, itu Bapak sama Elohim itu sama itu. Oke, waktu Bapak menjadi manusia, apakah masih ada Bapak? Ada. Makanya kan Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang di surga. Kan itu kan doa Bapa kami. Saya kasih contoh nih ya. Kepas punya duit 100.000 di kantong nih. Oke. Terus Kepas belanjain semua duit itu. Apakah Kepas masih punya duit? Ayo. Kepas. Ini JPU yang ngomong nih. Pas. So diem lu. Jadi nggak ada itu Bapak menjadi manusia. Gini loh, gimana? Bang Juma. Ini kalau sama tentang Yesus nggak bisa main akal-akalan, akal. Itu loh. Tentang kembalian uang itu ya, tahu lah kita pasti ada kembalian uangnya. Berapa tahun Bapak menjadi manusia, Bas? Pokoknya kalau pengen ketawa ya, 33 tahun. Oke. Berarti 33 tahun kehilangan Bapak dong. Ya enggak, kehilangannya kan di surga. Bukan Bapak menjadi manusia kalau begitu. Bapak masuk ke dalam diri manusia. Bagaimana? Bapak, ya makanya kan Filipi 2:5-11 kan udah jelas. Itu kan mengosongkan diri. Iya, dia memakai rupa seorang hamba. Hamba itu siapa, Pak? Ya itu daging Yesus. Berarti Bapak nggak menjadi manusia. Bapak mengutus manusia. Namanya Yesus. Ya memang Yesus diutus. Kalau Yesus diutus berarti Yesus bukan Tuhan. Kan dibilang aku diutus oleh Bapa, kan dia dibilang. Apalagi? Nah, waktu Yesus diutus berarti dia bukan Tuhan, toh? Tapi kan diutus menjadi manusia, kan artinya apa? Kedagingannya. Artinya Yesus bukan Tuhan karena dia diutus, kan gitu ya, Pas. Coba ya, saya pakai akal ya. Pernah nggak Bapak turun ke bumi, Pas? Nggak pernah. Nggak pernah. Yang turun ke bumi siapa? Yesus. Yesus dan Bapak itu sama atau beda? Sama. Loh, sama bagaimana? Satu nggak pernah turun, satu yang turun. Ya itu kan kedagingannya. Bapak punya daging nggak? Tidak. Yesus punya daging nggak? Punya. Sama atau beda? Sama. Lah, satu punya daging, satu enggak kok. Sama lah. Apanya yang sama? Iya kan, Pas, jangan, Bapak itu kan Yesus. Jangan gara-gara lu gue banting HP gue nih. Ntar kalau HP gue banting lu ganti ya. Awas lu. Jangan lo Bang Indi, sekarang mahal handphone. Iya gara-gara lu. tapi saya nggak suka sama orang kaya. Yesus dibunuh. Batani, Alaku, mengapa kau tinggalkan aku? Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Nah, mana ini kan sebenarnya kalau dipahami kan, waduh, Bang Indi, dalam. Itu bukan makna itu. Itu memang Yesus sedang berbicara kepada Bapaknya.
Lagian kata Eli lama sabaktani itu ya, itu Yesus selama hidup nggak pernah ngucapin itu loh. Selama hidup loh itu. Yesus selalu memanggil kepada yang mengutus dia itu Bapa atau Eloah atau Elohim begitu. Giliran disalib kok ada kata Eli yang keluar, padahal Yesus nggak pernah mengucapkan itu. Artinya apa? Orang yang disalib ini bukan anak Maria. Kebiasaan bahasa sehari-hari Yesus itu nggak pernah menyebut yang mengutus dia itu Eli. Dia terlepas. Kalau Anda ingin cerdas sedikit itu. Yang paling penting ya Pas adalah tidak ada satupun kriteria di dalam diri Yesua Masia ini ya Pas bisa disalib, terkutuk. Karena dia, kami sebagai Muslim ya, Pak Rostrum juga harus paham di sini bahwa semua para nabi yang pernah ada di muka bumi itu, umat Islam itu mengimani, memuliakan semua para nabi. Di Al-Quran itu ada 25 nabi yang disebut. Tapi di luar itu ada lebih banyak, ada 10 ribuan nabi. Di Al-Quran diterangkan, termasuk yang satu ini Yesua Masia atau Nabi Isa alaihissalam. Iso itu bahasa serumpun. Kami hormati, kami memuliakan nabi itu. Dan tidak ada satupun kriteria bisa dibunuh, terkutuk begitu. Jadi juga nabi enggak? Ya boleh aja panggil nabi, kan ada nabi asli, ada nabi palsu toh. Terserah aja. Intinya adalah yang mati terkutuk di tiang salib itu bukan anaknya Maria. Setuju nggak Pak Rosrob ini? Ya, masih tahap perdebatan antara anak Maria dengan bukan. Setuju nggak Bang? Kayaknya Pak Rosrum agak-agak sulit di sini juga nih kendalanya nih. Iya, dia bilang tadi kan katanya masih perdebatan kata Pak Rosrum kan. Oh ya, coba dijelaskan dulu Ustaz Hanafi, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah sampai terkutuk? Ya nggak boleh lah. Ulangan 23 nomor 7, jangan kau membunuh, apalagi membunuh orang yang tidak bersalah. Itu tindakan yang jahat. Kami umat Islam Pak Rosrum itu selalu memuliakan loh anaknya Maria. Dia tidak berdosa, dia mulia. Dia diselamatkan dari yang mengutus dia. Dia diberi wahyu, diberi firman, diberi kekuatan. Bahkan melebihi dari manusia pada umumnya. Diberi kekuatan bisa menghidupkan orang mati. Menandakan dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Dan berdoanya itu diijabah, diterima. Karena kesolehannya, doanya didengarkan, diselamatkan dari maut. Nah, di sini sebenarnya kunci orang banyak mualaf loh. Banyak saya orang edukasi ya, terutama teman-teman Unitarian. Bahwa mari kita sama-sama pergunakan akal kita memuliakan anaknya Maria itu. Kita jangan nistakan dia deh, kita jangan kutuk dia deh. Biarlah penulis-penulis sesudah dia nggak ada mengutuk dia, silakan saja. Galatia 3:13, silakan mengutuk dia. Tapi mari kita punya akal. Tegakah kita membiarkan ini berlarut-larut? Mari kita mengangkat dia supaya nanti kita ketemu dia ditanya, kalian kenapa percaya aku yang terkutuk? Padahal aku ini utusan Tuhan. Apa yang Anda mau jawab kira-kira? Saya kembalikan ke forum. Semoga kita semua ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, memuliakan para nabi. Sekian, standby lagi sambil ngopi campur minyak rem. Ayo ke Pas, tanggapi Pas. Apa salahnya Yesus itu sehingga kamu percaya dia mati terkutuk di tiang salib? Apa salah dia? Silakan. Pak Rosrum juga boleh lah. Silakan berpendapat. Silakan. Itu kan masih ya
perdebatan kan. Kenapa Yesus dihukum itu kan karena secara politik pada saat itu mungkin agak mirip dengan cerita yang tadi disampaikan Bang Zuma. Bangsa Israel itu kan memang menunggu Mesias, ya, menunggu calon raja yang bisa memakmurkan kembali bangsa Israel begitu. Nah, begitu hadirnya Yesus ini ada kecurigaan dari pihak pemerintah maupun pemuka-pemuka, tokoh-tokoh masyarakat. Ini ada yang mengeluh-elukan atau mengaku-ngaku sebagai Mesias atau dianggap sebagai Mesias, sedangkan Mesias yang diharapkan oleh bangsa Israel itu bukan itu, kan gitu. Terus kemudian dari bangsa Romawi pun juga mendengar itu, wah ini sebuah ancaman politik. Kalau sampai muncul raja baru, nanti bisa jadi terjadi pergolakan gitu. Dan akhirnya menghukumlah satu sosok yang bernama Yesus itu. Seperti itu sih. Tapi kalau saya menanggapinya bukan Yesus itu dihukum karena dia ingin menebus manusia dari dosa seperti yang disampaikan Paulus, lebih kepada sejarah politisnya kenapa Yesus itu menerima hukuman, terlepas itu orang yang diserupakan, terlepas Yesus lolos atau tidak, seperti itu. Kalau saya mendengarkan argumentasi Pak Rostrom ini agak sudah ingin mengarah kepada menghormati, memuliakan anaknya Maria Yesua Mesias itu. Tapi ada sedikit masih perlu dipoles. Bang Juma tadi sudah menerangkan bahwa waktu itu negaranya dijajah, ya Yudaisme itu Israel dijajah oleh tentara Romawi. Mereka menunggu Mesias yang datang untuk melawan mereka. Mereka menunggu pahlawan yang datang untuk bisa mengalahkan tentara Romawi itu. Lahirlah Yesua Mesias. Mereka kecewa, bukan Mesias yang kayak begini yang kami tunggu-tunggu. Itu. Terus kemudian mereka berusaha untuk membunuhnya, bersekongkol dengan tentara Romawi. Banyak faktor politis di sana. Kalau ini dibiarkan, ini bisa berbahaya. Kedua belah pihak loh. Ini dibiarkan berbahaya bagi Yahudi, ini dibiarkan berbahaya bagi tentara Romawi. Bersekongkollah dia untuk membunuhnya. Yesua Mesias tahu, aku ingin dicelakakan ini. Berdoalah dia kepada Tuhannya. Andaikan cawan ini berlalu dariku, ya Allah, ya Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah. Nah, di sini kita bisa berakal. Apakah seorang nabi yang diutus spesial ini berbeda dengan para nabi sebelumnya tanpa seorang ayah? Itu doanya tidak diterima. Doanya ditolak biar dia terbunuh. Kami sebagai umat Islam, doanya diterima. Yang dibunuh bukan dia. Karena yang dibunuh, kriteria orang yang dibunuh terkutuk itu adalah orang yang asik durhaka kepada Tuhan. Yesus Mesias nggak durhaka, dia orang soleh. Dipilihlah orang, Allah Maha mengetahui, Allah Maha tahu, Allah berkehendak. Digantilah orang yang yang keluar dari kubur sang penguasa ini. Dibayat atau dideklarasi oleh Paulus, dibuatkan surat menjadi Tuhan, dikonsilikan di Roma, disesuaikan dengan budaya pagan Romawi. Itulah yang Anda sebut Yesus, tapi bukan Anak Maria. Jadi ada beberapa Yesus. Di dalam Bible tertulis, waspadalah terhadap Mesias palsu. Banyak Mesias, Kristus palsu atas namaku. Yesus berkata, jangan percaya kalau Anda ketemu Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Itu belum tentu aku. Aku akan datang sebagaimana aku pergi. Dia akan datang sebagaimana dia pergi. Tanda-tanda dia datang, ya langit gelap, matahari gelap, semua benda-benda penerang di langit itu tidak berfungsi. Akhirnya kiamat. Tanda-tanda dia datang. Nah, yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya.
itu bukan Yesus. Jadi di sini ada dua Yesus loh, hati-hati. Hati-hati menuhankan orang yang dikutuk oleh Tuhan. Hati-hati Kepas, hidup ini cuma sekali. Jadi yang Anda tuhankan Kepas bukan anaknya Maria, tapi yang Anda tuhankan adalah Yesus yang dikutuk. Dideklarasikan oleh Paulus. Waspada, mumpung ada kesempatan. Mari kita pergunakan akal kita. Terima kasih. Jadi baik Bang Hendy, terserahlah Bang Hendy membangun narasi ataupun kita bilang mempelintir sejarah Tuhan Yesus, terserah. Yang penting Yesus Tuhan. Yohanes 3 ayat 3 kan gitu. Filipi 2:5-11. Akulah Alfa dan Omega di dalam Wahyu 21. Artinya apa? Di situ sudah jelas. Kita mau apa kita bilang, ya kan? Karena ketika Yesus berkhotbah di rumah ibadah ditolak, Yesus mengibaskan jubahnya dan meninggal. Kalau ada rapat gitu kayak kemarin itu gimana sih? Udahlah, terlalu banyak. Taruh dulu ya. Kalau Anda membaca itu adikku Kepas, aku adalah Alfa dan Omega, demikianlah firman Tuhan. Jadi Yesua Amasia, kalau ini benar, Yesua Amasia hanya membaca firman Tuhan, bukan orang yang membaca firman Tuhan. Dia adalah Tuhan. Sama dengan umat Islam membaca surat Taha 14, Innani anallah, sesungguhnya ini aku adalah Allah, dirikanlah sholat untuk menyembahku. Bukan saya Tuhan, saya membaca firman Tuhan. Penekanannya bahwa ada Tuhan yang wajib disembah. Begitu juga Yesua Masia hanya membaca firman Tuhan yang diberikan kepada dirinya, agar orang yang mendengarkan percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan dan menyembah kepada Tuhannya Yesus. Jadi jangan Anda mau dibelok-belokkan dengan intimidasi doktrin pagan Romawi. Itu pergunakanlah akal di sana. Yesua Masih waktu berbicara tentang itu, dia berbentuk manusia, anaknya Maria, sedang berkhutbah bahwa Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir. Semua makhluk yang pernah ada ini semua nanti akan berakhir. Kalau sang pencipta itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kita ini ciptaan Tuhan, ada awalnya, ada akhirnya. Itulah yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel. Gitu Kepas. Ini memang perlu berakal sih di sini. Kepas, nanti kalau ada waktu kau ke rumah saya, jadi santri saya, seminggu insya Allah kamu saya ruqyah, kembali ke jalan yang benar. Oke? Aduh, main ruki-ruki aja, bener nggak? Oke, diam dulu Kepas. Selamat malam sih, Kristen Muslim sih. Kristen. Bapak-bapak. Oh silakan Bang. Ya, silakan mau tanya tentang, maksudnya kita kan dari untuk manusia kan itu memiliki aliran masing-masing tuh, tapi tidak mungkin kan manusia itu kan beda-beda untuk kepercayaan untuk Allahnya, Tritunggalnya itu. Berarti apakah ada satu agama yang maksudnya merujuk pada satu Allah, atau dari setiap masing-masing itu memiliki maksudnya beda-beda? Karena kan tidak mungkin kan kalau beda-beda, pasti ada satu hal yang tertunggal maksudnya dari setiap aliran, dari setiap agama. Aku nggak terlalu dengar sisi ini sih, ini Muslim Kristen ya? Saya Kristen. Kristen ya. Oh Kristen. Si menurut kamu Yesua Amasia itu punya dosa nggak? Menurut kamu anaknya Maria, Yesua Amasia, atau biasa kau panggil Yesus, itu punya dosa atau tidak? Punya, karena dia kan sebagai manusia, apa benar punya dosa? Kecil suaranya ya Bunda Rama. Apa ini? Aku nggak denger nih.
Nggak punya dosa katanya. Oh, tidak punya. Baik. Kalau tidak punya dosa, boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? Maksudnya? Boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? Tapi ada satu yang nggak harus minta izin ke suami. Maksudnya konteksnya kayak gimana? Ngasih uang ke orang Bener amat terusnya kecil juga nggak denger. juga, orang tua. Boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa, Pak Si? Pak Si? Ya boleh lah. Oh, pantas kan ngasih izin. Kalau Yesus kau imani sebagai Tuhan harus mati, dengar kepas ya, biar otakmu encer sedikit. Berarti Tuhan itu tidak maha kuasa, Tuhanmu tidak kuasa. Yesus masih hidup, dia berkata dosamu sudah diampuni. Bukan ku ya. Berarti dosa itu bisa diampuni. Yesus pun mengajarkan ketika doa Bapa kami kan, Bapa kami di surga bla bla bla, ampunilah kami. Permintaan ampun di situ. Ya. Bertobatlah. Bla bla segala macam pertobatan di Bible. Lah, memang kepas ini kalau saya ngomong kabur memang dasar. Cikuclu. Silakan, Zi. Kalau Tuhanmu itu kau imani harus mati di tiang salib, berarti nggak ada kuasa dia mengampuni dosa ya, Bang. Masalah pelit mau ngasihnya gimana? Bun, masuk Bun kalau mau diskusi. Gini loh, apa namanya? Tuhan kan Ya Bang. datang. Hah? Kenapa Bang? Suaranya? Gurunda masih ini belum tidur. Kayaknya udah tidur Bang Zuman. Kenapa Bang? Suaramu putus-putus. Bun, mau lanjut sama saudara Si? Kenapa Bang? Kenapa Tuhanmu Bang harus mati seperti imanmu itu? Apakah Tuhanmu tidak berdaya mengampuni dosa orang? Lah, manusia-manusia ini kan ciptaannya, ciptaan Tuhan. Kenapa dia yang harus mati Bang? Supaya kau terampuni dosamu. Tuhan itu pemilik surga, neraka. Untuk memasukkan kau ke surganya, kan cukup dia mengampuni kalian, memaafkan kalian. Ngapain pakai drama mati segala? Gak ada kuasanya itu. Itu kan caranya dia tuh. Maksudnya kita kan nggak tahu itu. Yang namanya Tuhan kan bebas mau caranya gimana pun. Tapi itu kan berdasarkan sejarahnya. Itu sudah tertera dalam Alkitab tuh. Caranya apa Bang? Di mana Tuhan menginginkan kematian anak yang dikasihi gitu loh, coba. Iya, kan kita Begitu nggak tahu besar rencananya kasih. Tuhan tuh. Ah? Kan kita nggak Kenapa, tahu Bang? rencananya Tuhan tuh. Masalahnya kau bukan kau nggak tahu, memang nggak ada dalilnya. Dengar dulu. Nggak ada dalilnya Bang. Ini juga, dia ada dalilnya. Coba Anda Di lihat. mana? Di mana Tuhan Bapa ya, karena kau bilang Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Di mana Tuhan Bapa menginginkan kematian Yesus? Nggak Begitu ada. besar. Gini, Ah? dia kan Gimana? dia kan 100% manusia, 100% Allah, 100. Di Pokoknya mana itu datanya Bang? 100 itu. 100% manusia, 100% Allah. Di mana tuh? Kasih dong. itu kan berdasar apa namanya? Asumsi. Enggak, itu berdasar Yang mana semua. dong? Berdasarkan halusinasi. Enggak, Yang mana dong? firman, berdasarkan firman. Ya Alkitab. mana datanya itu Bang? Kalau boleh tahu mana? Nah inilah kalian ya, cuma asumsi, nggak ada dalil. Coba kau imani Yesus 100% manusia, 100% ilahi atau Tuhan. Jadi Yesus itu manusia sekaligus Tuhan. Ayam sekaligus bebek, mana ada Bang? Wah, Nggak ada tuh campur-campur Bang. Gimana Bang? kan buktinya juga kayak gitu tuh, maksudnya ya nggak mungkin lah. Suaranya Kita kok kan nggak ini Bang? ibaratnya gini, Bang, tolong. kita kan pakai logika tuh. Jadi kalau pakai logika otomatis kan ngawur. Coba pakai sejarahnya. Coba Anda cari tahu jelas apa sejarahnya kayak gimana. Sejarah. Tapi kalau Sejarah apa tapi Bang? secara logika Kalau itu sejarah kan Bang, tidak Bang, Bang, kalau sejarah itu adalah hasil konsili Kalsedo namanya.
Ya, bapak-bapak gereja lah yang memutuskan siapa itu Yesus melalui pemiltu. Apa itu pemiltu? Pemilihan Tuhan. Di situ mereka rapat musyawarah untuk memilih Yesus ini. Yesus ini sebenarnya siapa? Bukan, itu kan Pemiltu, Bang, pemilihan Tuhan, Bang. Tadinya, Bang, Yesus itu bukan. Kenapa? Kenapa, Bang? Kasih data ya, silakan. data-datanya kan sesuai dengan Oh, Mama, kalau nggak ada datanya ya piye toh, Bang? Itu halusinasi, Bang. Cocokologi, asumsikologi. Jadi begini, Bang, ya. Konsep ketuhanan yang kamu imani itu, Bang, itu bukan berdasarkan firman-firman Tuhan, melainkan hasil pemiltu, konsili. Bapak gereja mengadakan konsili di abad 3 ya, awal abad 4. Untuk memutuskan siapa sih Yesus ini. Nah, konsili Nikea 325. murid-muridnya tuh. Murid-muridnya Enggak, Yesus. Bang, enggak ada muridnya menuhankan Ada Yesus, konsili enggak ada. para gereja itu kan berdasarkan Tidak ada murid-muridnya ikut konsili, Bang. Konsili itu abad 4. Murid-murid itu abad 1. Ratusan tahun beradakan konsili. Nah, di konsili lah ini yang diadakan Bapak gereja, ya, dengan konsili Nikea di abad 3, awal abad 4 ya, 325. Di situ diadakan pemiltu, pemilihan Tuhan. Siapa nih Yesus? Diputuskan, oh Yesus ada ilahinya. Masuklah dia, Tuhan pihak kedua. Tadinya yang menjadi Tuhan pihak ketiga Bunda Maria Theotokos. Ya belum masuk tuh Roh Kudus tuh, belum ikut pemilu dia. Theotokos nih pihak Tuhan ketiga nih. Ya, jadi Bapa, Yesus atau Allah Bapa, Allah Anak, kemudian Mama Tuhan atau Theotokos, Bunda Maria. Tapi ketika diadakan konsili Konstantinopel, kalah suara ini Mama Tuhan, Bunda Maria kalah suara, Theotokos kalah suara. Ya, naiklah menduduki posisi Bunda Maria ini Roh Kudus. Lengser dari jabatannya nih Mama Tuhan atau Bunda Maria. Mama Tuhan, Maria kan? Lengser dia. Kalah dalam suara. Menanglah si Roh Kudus ini jadi Tuhan pihak ketiga, Bapa, Putra, Roh Kudus. Inilah hasil konsili ya. Kemudian setelah mereka lagi konsili, diputuskanlah konsili Chalcedon. Oh, ternyata Yesus ini menyusu, menete, makan ikan goreng, lapar, ya kan? Lewat konsili Chalcedon diputuskan, oh, Yesus juga manusia. Nah, inilah kenapa konsep keimanan kalian itu Yesus 100% ilahi, 100% manusia. Jadi Yesus itu 200. Lucu kan? Manusia sekaligus Tuhan atau Tuhan yang kemanusia-manusiaan. Itu kali ya, Bang ya. Nah, inilah kalau kita diskusi, ya itu kan dua natur. Enggak ada data, Bang, itu hasil konsili pemiltu. Silakan, Bang. ngarang juga sih. Ya itu, Bang, begitu sejarah. Kan kau bilang sejarah-sejarahnya gitulah. Dari ininya aja ngarang semua. Tidak mungkin kan hal-hal seperti itu jadi Kok ngarang sih, gimana sih ngarang ini? Meskipun saya nggak tahu itu. Bukan ngarang, Bang. Baca sejarah gereja itu, Bang. Bagaimana itu? Nggak mungkin mereka juga yang gereja-gereja. Kasian ya. Lagi kan Kristen itu lebih dahulu daripada Muslim tuh. Jadi siapa yang bahas Muslim ini? Bapak ini yang ngarang, bukan. Nggak ada yang bahas Muslim, Bang. Aduh. Nggak ada yang bahas. Pasti. Bang, kita buka ya konsili Nikea ya. Tapi ini jam berapa sih? Yang saya tanya tadi tuh, itu untuk dari setiap aliran, setiap agama itu seperti apa? Apakah hanya cuma satu Tuhan itu? Kan tidak mungkin. Setiap dari aliran kalau itu agama Ardi, kalau agama Ardi, agama langit,
cuma satu bang. Maksudnya Makanya jawab, aduh, lempar kamu jawaban dijawab. dengan juga sesuaiin dong. Maksudnya jangan merembes. Agama Ardi, dengar bang, agama Ardi, agama langit, ya sama-sama tauhid hanya satu. Judaism bertauhid. Kata Musa, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, pengajaran Nabi Isa atau Yesus ya, bukan yang mati terkutuk ya, yang kau Tuhankan bukan. Pengajaran Nabi Isa di Matius ya. Ketika seorang murid bertanya, guru, hukum apa yang terutama? Apa kata Yesus? Hukum terutama ialah dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pengajaran Yesus pun Esa, tauhid. Yohanes 17:3, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus engkau utus. Tauhid, nggak ada mengajarkan mereka tritung-tritung itu. Yang kata Mikana segitiga bolong. Mohon maaf ya, itu Mikana ngomong ya, Yohanes ya. Nah, kita kembali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Esa satu, semua pengajarannya tauhid. Nah, tiba-tiba Kristen nih di tengah jadi apa ya aku bilangnya? Boleh aku bilang nggak penumpang gelap ya? Mohon maaf ya. Tiga Tuhannya dalam satu, tiga dalam satu, 3 in 1, tritung. Kenapa kalau mengaku satu Tuhannya mesti ada kata tri? Apa itu tri kan 3, 1, 2, 3. Tapi gini. Tritung. Kalau ngaku satu Tuhannya nggak usah diembel-embeli tri gitu loh. Gini loh, apa namanya? Kalau memang mana bang? Kalau memang Tuhan itu, Tuhan Yesus itu bukan Allah itu, kenapa dia bisa menguasai buminya itu? Dalam arti dia bisa membuat mukjizat tuh. Itu kan otomatis tidak Nabi mungkin. Musa bang, loh, apa gini. sih? Saya kasih data bang di Bible. Nabi Musa kan berdasarkan Allah tuh, bukan berdasarkan saya kasih data. berdasarkan Baik bang, saya kasih data. Allah. Oke, gini bang, saya kasih data di Biblemu bang ya. Kisah para Rasul 2 titik bertindih 22. Dengarlah orang Israel, ini khotbah Petrus ya, Petrus muridnya Yesus. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang loh bang, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dinyatakan kepadamu, seorang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu perantara, bang. Berarti otomatis perantaraan itu kan sebagai firman tuh. Otomatis. Karena apakah perantara itu adalah Tuhan juga menurutmu? Iya, karena apa? Lah, Allah kan itu. Gimana ceritanya kok bisa menganggap Yesus itu perantara, dia firman? Yesus di Biblemu dia hamba. Dia nabi. Dia kan sebagai manusia datang ke dunia itu kan sebagai manusia, tapi dia Allah itu kan mengutus firman untuk menjadi manusia itu. Kau menganggap dia jadi manusia? Di mana tertulis Allah jadi manusia? Di mana? Iya kan, itu kan firman Allah tuh, kita nggak tahu yang namanya Allah punya kuasa. Firman itu apa? Firman apa yang dilakukan Yesus kan berdasarkan Allah juga. Firman itu apa? Iya, tapi bukan Yesus adalah Allah itu sendiri. Firman itu apa, bang? Firman itu kan Allah itu sendiri, rohnya Allah itu. Di mana tertulis firman itu Allah itu sendiri? Orang Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia itu, pikir saja saya. Ini kan apa namanya? Tidak ada data di bang. Bang, tidak ada data di Bible Yesus itu firman, nggak ada. Kalian aja. Kata Yesus firman yang kau dengar bukan berasal dari diriku, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Itu dari mana itu pengajarannya, bang? Itu sisipan di Biblemu, bang. 1 Yohanes bang.
Saya juga kan 5-7 itu sisipan. bukan penginjil, bukan Palsu, saya juga Bang. jarang sekali baca Injil, tapi secara logika atau secara saya dengar. Inilah kau Bang, inilah kau Bang ya. Inilah kau jarang baca Bible tapi sok-sok pinter. Iya, Ya. memang karena setiap orang kan punya pemikiran. Karena kalau di Bible Bang, nggak ada data-data di Bible tuh di Yesus tuh Tuhan, nggak ada. Orang sejaman dengan Yesus nggak pernah menuhankan Yesus. Kalian nih ada di abad 1920 nih 21 tiba-tiba menuhankan Yesus. Apa kata dunia Bang? Mana ini? Ya, Orang terserah sejaman Mbak lah. Yesus nggak ada yang menuhankan Bang. Terus Kenapa Bang? alanya orang Muslim itu seperti Coba apa? tanya dia Bunda, kan Bunda Maria kan yang rawat Yesus. Apakah Bunda Maria menyembah Yesus? Coba tanya. Bunda Maria itu kan gini, Bunda Maria itu kan diutus Allah tuh, diutus Allah. Pasti dia tahu rencana Allah seperti apa. Jadi dia ikuti. Pertanyaannya, siapa Tuhannya Bunda Maria? Kalau pertanyaan seperti itu ya Anaknya ya. gini loh, Bunda Maria itu kan apa namanya? Apa namanya Bang? Untuk Anda nggak ditanya siapa itu Bunda Maria. Pertanyaannya siapa Tuhannya Bunda Maria? Allah itu sendiri yang Oke, berarti bukan Yesus ya? ya? Gini, Berarti Yesus itu kan firman, tuh firman, sang firman, dia datang ke dunia. Itu kan kita nggak tahu. Saya nggak nanya itu. Karena Tuhannya Maria, ini Allah turun dengerin. langsung itu secara Dengerin. gini. Tuhannya Maria adalah A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Silakan disebut. Gini loh, apa namanya? Jawablah. Dengar dulu, makanya dengar dulu. Gini loh. Abang ini kok nggak mau bahasa Indonesia dengan baik ya? Hah? Saya ulang ya. Tuhannya Bunda Maria adalah A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Kalau pertanyaan seperti itu kan aneh jadi gini. Hah? Yang saya tanya gini tadi, firman itu mengenai firman itu tadi. Kenapa jadi diputar-putar ke firman? Jawab dulu Bang, jawab Bunda Maria dulu. itu kan pilih Allah untuk Pertanyaannya saya ulang ya. Maria ini menyembah siapa Bang? Siapa Tuhannya? Bapa, Putra atau Yesus atau Roh Kudus atau anaknya atau Roh Kudus siapa? Allah itu Pilih salah bukan- satu, pilih, bukan tiga dipilih. Kristen. Allah itu bukan tiga dalam Kristen. Oh, Itu cuma bukan satu, tiga. Tritunggal. Oh, cuma satu. Iya. Bagaimana ya? Cuma satu katanya Bang Deng. Tuhanmu cuma kalau Tuhanmu satu, sebutkan namanya yang satu itu. Iya, Allah Bapa. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Ah, kenapa tidak? Berarti nambah lagi satu, berarti dua. Kan Allah itu kan Gimana sih abang ini makan tiga ngaku satu? Nggak boleh Sunat korupsi aja ya. kontrolnya itu. Suruh sunat aja kontrolnya itu kalau tidak paham. Jangan ya. gitu bang ngomongnya. Siapa ini begini ngomong? Maaf bang, aku turunkan abang ah. Gak boleh begitu ah. Sudah kuturunkan. Kalaupun anak muslim gak boleh begitu ya. Santai. Kita hanya mengedukasi. Kalau dia mau ini ya itu ya. Lanjut. Jadi inilah konteks konsep Tritung ya. Mereka